Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat weekend ya. Ini hari Sabtu. Nah, untuk video kali ini kita kedatangan ini Vario 125 LED yang all. Ini gejalanya dari yang punya itu dibengkelkan di sekitar rumahnya sana ya, daerah Benuk sana. Itu katanya dari bengkelnya itu setelah dicek semua itu kabel-kabelnya ini kan bekas sodet-sodetan ini ya, dicek dari sana itu ECM yang kena, ECM-nya yang mati. Tapi dia bilangnya orangnya bilang ke kita, tapi kita tidak langsung mau mengganti ini, tapi kita mengecek dulu apakah nanti yang mati itu benar dari ECM atau ada kabel-kabel yang lain atau ada faktor-faktor yang lain ya. Ini kalau dari orangnya yang sana itu katanya sudah kabel ini sudah dikelupas semua, aman semua ini katanya, nggak ada. Jadi dia dari sana itu memutuskan untuk ECM dia kena ya. Nah terus kita cek aja dulu ya untuk setrum-setrumnya ya. Setelah kondisi kita bongkar semua, mulai dari ini kabel kunci kontak, mulai dari ECM, sambungannya kayak gini, terus dari sini juga ya, ini sudah saya lepaskan semua ini memang analisanya kita mencurigai ya memang ECM, tapi jangan menyerah dulu, kita cari arus-arusnya dulu. Seperti biasa ya, kalau mencari pengapian ini gejalanya gini ya, kita bunyikan dulu. Bentar, untuk dia sudah nggak untuk pulpamnya juga nggak dengung, terus pengapiannya juga nggak ada. Nah, nanti kita cek untuk pengapiannya, untuk pulpam ini juga nggak dengung. Untuk injektornya juga dia tidak ada arus arus massa dari ECM. Kita coba hidupkan, kita lihat ini untuk ini ya, ini busi ini ya, kita lihat dia bunyi, motor ini bunyi tapi nggak ada pengapiannya kosong ini ya, kelihatan. Nah, ini untuk pengapiannya itu dia tidak ada, untuk arus pulpamnya juga nggak dengung. Langsung saja ya kita cek untuk arus standby nya dari ini injektor. Kalau untuk mengecek arus standby berarti salah satunya ini ada di mainnya aki atau main body atau sembarang, yang penting main. Nah kalau untuk Honda arus 12 voltnya itu warnanya hitam les putih ya, hitam les putih untuk arus 12 volt ini. Nah, sekarang kita kontak hidupkan. Untuk arus 12 volt ada yang ada di injektor ya, terus yang ada di pulpam juga sama, arusnya itu hitam les putih nomor 2. Kita hidupkan. Untuk arus 12 voltnya juga ada. Nah terus di kuil yang ada di kuil ini sini, bawah sini, terus yang ada di kuil ini bawah sini, nah ini arusnya sama, warnanya juga sama, ini warna hitam les putih. Nah, kita cek dulu, arus 12 voltnya ada semua ya. Untuk arus 12 volt itu ada semua. Berarti untuk area kabel yang hitam les putih itu normal. Sekarang kita cek bagian arus dari ECM, masa ECM semua. Nah, kalau semuanya ini untuk arus standby arus 20 voltnya sudah ada semua ya. Kita coba jumper ini masa ya, masa ECM ini. Nah, masa ECM kita jumperkan ke masa body. Ini masa ini itu ikut kontak ya. Kalau ini ya benar ini ya, itu masa ini kita di sini pada waktu kunci kontak itu masa itu ikut dari body ya. Nah, terus kita jumperkan sama lampu ya, jangan langsung kabel ke sini, jangan ya.
Nah ini keadaan langsung gini. Ini kita hidupkan kontak, apakah ini nanti akan mendengung atau enggak ya. Nah, kalau misalnya ini nanti mendengung, itu ada kemungkinan itu injektornya yang rusak, ada kemungkinan seperti itu ya. Kita coba ini ternyata mendengung, dan ini untuk arusnya itu redup ya, ini untuk arusnya redup, dan ini untuk bebannya mendengung, bisa kedengar ya. Nah ini kita ulang lagi. Nah, berarti ada kemungkinan untuk injektor ini yang rusak. Sekarang kita kita ganti injektornya ya. Sekarang kita ganti dulu, apakah nanti masih mendengung dan mau ini ya. Kita ganti untuk yang KVB. Nah, kita masukkan sini dulu. Kalau sudah, kita tinggal ini sudah saya copot semua kabelnya ya. Ini sudah saya copot. Kita hidupkan, apakah ini ada dengungannya. Ternyata ini sudah mendengung ya, sudah ada dengungannya. Terus kita coba untuk hidupkan ini busi, apakah ada peletihan dari pengapiannya. Dan ya, kita hidupkan sekali lagi, apakah masih mendengung atau polbannya udah bisa. Nah ini udah ya. Sekarang tinggal kita cek pengapiannya ya. Kita lihat businya dulu. Ini businya di bawah sini, saya kasihkan bawah sini. Nah, ini apinya sudah ada ya ini ya. Oke, kelihatan. Kita sekali lagi, apinya sudah kelihatan. Nah, berarti untuk motor ini yang rusak itu ada di injektornya. Injektornya itu konslet ya, seperti itu ya. Jadi untuk ECM ini aman ya, kita tidak menyalahkan siapapun, cuman kita hanya berusaha ya, siapa tahu enggak ECM nya. Karena kebetulan analisa kami itu gini mas, sebelum kita memutuskan bahwa ini ECM ini saya cari datanya dulu melalui scanner. Di scanner itu bisa data itu masuk ya. Satu, kenapa kita tidak memutuskan untuk ECM ini ya, karena pada waktu saya scanner ini bisa ke sini. Nah, kita masukkan sudah, itu data itu masuk ke sini. Biasanya kalau ECM mati itu data nggak bisa masuk, tapi ini bisa masuk. Berarti ada kemungkinan itu ECM aman. Nah, ini untuk Honda, bentar ya, itu data bisa masuk. Untuk Vario ANC, kita klik, itu datanya ada. Ini ada semua. Untuk ini ya, untuk kode kerusakan kita baca. Untuk temperatur mesin bermasalah. Terus ini untuk yang pembacaan atau tampilan. Untuk sejarahnya itu injektor sama temperatur mesin. Jadi mengapa dari kami itu tidak menganalisa untuk ECM ini yang rusak atau error? Karena pada waktu saya mendeteksi dari scanner itu bisa terbaca. Dari situlah kami itu mencari dahulu sebelum memutuskan untuk ECM-nya ini ya. Jadi ini sudah ketemu penyakitnya itu ada di injektornya. Setelah tadi kode kerusakan yang disebabkan oleh injektor dan temperatur suhu, kita langsung sekalian hapus ya, kita reset, kita setel, kita reset ECM biar ECM-nya itu tidak ada histori kerusakan atau enggak ada virus-virus ya. Kita riset sekalian. Kalau sudah, nanti kita tinggal pasang busi, kita coba hidupkan itu ya. Oke, ini ya untuk injektor yang mati tadi ya, ini yang baru kita lepaskan dulu seperti biasa. Cara melepaskannya ini di tutor-tutor kami sebenarnya itu banyak ya, tinggal kita congkel, tapi pelan-pelan. Cara congkelnya gini, jangan terburu-buru karena itu ya keluar ini ya.
ini udah keluar. Ternyata ini ya, ini lepas, makanya ini nggak connect. Ini lepas itu ada di dalamnya sini nih, Mas ini ya. Kita ambil ya, ini untuk sealnya ini kotor sekali. Oh, ini lepas, harusnya kan ini gini sih. Nah, karena ini lepas, jadi ya bisa jadi untuk injektornya itu memang error. Nah, terus kita pergantian ini ya. Sebenarnya ya kawan-kawan, untuk apa, injektor ini bisa dibersihkan sebenarnya. Kita bersihkan ini, kayak ini tadi ya. Ini kan copot, ini kan lepas ini. Nah, nanti ini dibersihkan bisa. Kita copot yang di dalamnya ini ada, ini sebenarnya dibersihkan bisa, tapi karena ini mati ya, nggak connect untuk kabelnya, kita ganti dulu. Kita ganti dengan yang ini ya. Nah, ini tinggal kita masukkan sini. Ini sama orangnya tadi yang rusak itu sebenarnya miliknya CBR. Ya akali dengan miliknya CBR supaya tarikannya katanya biar kenceng katanya. Sekarang kita nyalakan ya, kita nyalakan, ini sudah terpasang semua, untuk injektor juga sudah terpasang, kita nyalakan, kita hidupkan. Nah ini ya, nah ini ya kan bisa dilihat, ternyata untuk cok businya itu konslet, bisa kelihatan itu. Kita ulang sekali lagi. Nah ini ya, bentar. Nah ini ya, untuk cok businya itu konslet ya, kita ganti sekalian ya untuk cok busi. Sekarang kita hidupkan ya, karena ini apa, diberi seker yang besar, dan untuk uji cobanya itu injektornya injektor KVB, jadi mungkin nanti bunyinya itu tidak bisa maksimal ya, karena KVB kan untuk semprotan injektornya itu lebih kecil daripada untuk CBR ya, karena bekasnya tadi yang mati ini itu dari CBR. Jadi untuk hidupnya nanti cuman nggak bisa, CBR pun nggak kuat, karena apa, ya lebih irit KVB, nggak boros ya. Nah, yang penting kita coba mesin ini bisa hidup gitu aja ya. Nah ini ya. Bentar ya. Nah, ini ya, dia bisa, tapi nggak bisa stasioner, nggak bisa bagus. Yang penting ini bisa hidup gitu aja ya. Ya untuk kelanjutannya nanti ini tetap kita ganti miliknya CBR biar imbang, karena ini cekernya jadi buat besar, ukuran berapa? 54,5. Nah, ukuran 54,5 ya. Untuk ukuran cekernya nanti ini untuk injektor KVB itu nggak mampu. Injektor KVB itu untuk standaran dia kurang boros ya, kurang banyak untuk debit BBM-nya. Nanti dikasih untuk yang CBR, minimal CBR tuh. Nah, sekian dulu ya video-video dari kami, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Salam sehat, salam kewirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini setelah apa, injektornya ini kita ganti miliknya CBR. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, sekarang hidupkan. Nah, ini ya. Dia langsung sudah bisa bunyi. Jika nah ini ya, setelah memakai injektor dari CBR, ini sudah bisa bunyi. Mantap.